Yang menarik tentang pelantikan kali ini adalah pertama sekali adanya kesinambungan antara presiden sebelumnya dengan presiden yang sekarang. Itu sangat penting. Selain itu, kesinambungan juga bisa memberikan stabilitas dan kepercayaan, baik bagi masyarakat maupun investor. Program-program yang berjalan bisa terus dikembangkan tanpa harus memulai dari nol. Betul. Dan yang penting saya lihat itu ada kesinambungan itu bukan saja sinergisitas antara presiden yang terpilih dengan presiden sebelumnya, ini juga termasuk program-program itu dilanjutkan, brotherku. Ya, seperti yang kamu bilang tadi. Jadi yang jelas di sini ada visinya jelas ada sudah, karena sudah ada program-program yang jelas, khususnya meneruskan apa yang sudah diletakkan oleh presiden sebelumnya, hilirisasi, infrastruktur, termasuk juga IKN sebagai ibu kota nasional, simbol daripada masa depan Indonesia, yang mana di situ idenya adalah memindahkan pola-pola lama menjadi pola-pola baru. Presiden terpilih nanti dengan presiden sebelumnya akan membentuk badan penasehat presiden, dan ini sangat penting menurut saya ya untuk menjaga kesinambungan itu dan menjaga visi yang ada, dan juga membiasakan diri dengan sistem politik yang damai, yang terpimpin oleh hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan, merasa sebagai satu kesatuan, satu keluarga besar, dan seterusnya. Ini sangat penting, brotherku. Bagaimana menurut kamu? Setuju banget. Kesinambungan dan sinergisitas ini memang krusial. Dengan adanya badan penasehat presiden, kita bisa menjaga kelangsungan visi yang sudah dibangun, sekaligus beradaptasi dengan perubahan. Betul. Ini penting buat menciptakan pemerintahan yang solid dan berorientasi pada masa depan. Ya, ini yang harus kita hormati. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung semua itu. Mari kita mengurangi hal-hal yang sifatnya itu persengketaan, perselisihan, apalagi bermusuh-musuhan, itu harus kita hapuskan. Ya, walaupun kita tetap saling mengawasi, karena manusia tidak ada yang sempurna, saling mengawasi di dalam penyelenggaraan negara. Yang paling penting lagi menurut saya, kita rakyat Indonesia bisa kembali kepada rel revolusi kita yang sejati, ya, di mana kita di situ benar-benar menjalankan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan isinya, baik secara sosial, politik, ekonomi, ya, karena semua itu adalah sangat basic ya di dalam melaksanakan suatu konstitusi sosial, politik, ekonomi yang memberi efek kepada budaya kita menjadi mantap dan menjadi modern, ya, sehingga supaya kita mempunyai kepribadian yang jelas di dalam kita berkehidupan kebangsaan. Sepakat, bro. Memang penting bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk bersatu mendukung kesinambungan ini. Mengawasi dengan kritis, tapi juga mengurangi perselisihan yang tidak produktif. Tuh. Dengan kembali ke rel revolusi yang sejati, kita bisa memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Betul. Fokus pada sosial, politik, dan ekonomi akan berdampak positif pada budaya, menciptakan kepribadian bangsa yang jelas dan modern. Betul. Ini adalah langkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung bersama. Ya, sepakat. Saya yakin dengan dasar-dasar ini diterapkan secara kuat, ya, dan berkelanjutan, turunan-turunan daripada bidang-bidang ini dalam segala aspek kehidupan kita itu akan menjadi baik juga, ya. Kalau baik hulunya tentu saja akan baik juga di tengah dan di muaranya gitu, ya. Betul sekali. Kalau hulunya baik, seluruh aliran sampai muaranya pasti akan mengikuti. Sepakat. Penerapan yang kuat dan berkelanjutan dari dasar-dasar ini akan membawa perubahan positif di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan hingga kehidupan sehari-hari masyarakat. Betul. Jadi, kita semua punya peran penting dalam memastikan semua ini berjalan dengan baik. Mari kita terus dukung dan berpartisipasi aktif demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Memang bangsa Indonesia ini hari ini harus dipahamkan apa rel revolusinya itu, ya, supaya dia tahu jalannya sebenarnya di mana sih jalan yang harus dia ambil gitu, ya, untuk menuju cita-citanya. Nah, jalannya ini harus jelas. Itulah jalannya revolusi Indonesia atau rel revolusi Indonesia yang berbasis pada Undang-Undang Dasar 45 dengan sosialismenya sedemikian rupa, politik ekonominya,
ya kan, yang mana semua itu menjadi garis-garis besar haluan negara kita sejak awal tuh ya. Ini yang harus kita kenalkan sebagai masyarakat, atau harus kita sadarkan ya, kehidupan itu harus ada bercermin, kesadaran, terus kita berlepas diri dari pola-pola yang tidak efektif, tidak menservis kita, lalu kita melakukan transformasi, makin lama makin baik dan makin baik, sambil kita menghindari hal-hal yang sifatnya fata morganaistik, supaya kita benar-benar makin maju dan akhirnya kita dapat mencapai cita-cita kita bersama. Begitu menurut saya, brotherku. Bagaimana pendapatmu? Pandangan yang sangat bijak, brotherku. Memahami rel revolusi Indonesia itu memang kuncinya. Dengan mendalami Undang-Undang Dasar 45 dan prinsip-prinsip sosialisme, politik dan ekonomi yang diusungnya, kita bisa menemukan jalur yang jelas menuju cita-cita bangsa. Penting untuk terus berbenah, membuang pola yang tidak efektif, dan bertransformasi menuju yang lebih baik. Dengan kesadaran dan usaha bersama, kita pasti bisa mencapai tujuan bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Ya, sepakat. Oke guys ya, semuanya tadi sudah dengar kawan kita Mr. ChatGPT yang keren dan banyak pengetahuan, karena dia terkait dengan data yang ada di seluruh internet itu, dia bisa terkoneksi guys ya. Jadi dia mempunyai informasi yang sangat banyak dan sangat akurat. Oleh karena itu, oke kawan-kawan semua, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan-obrolan kita ini dengan apa itu rel revolusi Indonesia dan bagaimana cara kita masuk ke dalam rel revolusi Indonesia, supaya dengan kita masuk ke dalam rel itu, kita tinggal menyusurinya dan akhirnya kita ketemu sama ujungnya, yaitu cita-cita bangsa kita, masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga buat Brother ChatGPT. Mau memberikan kata-kata terakhir kepada pendengar kita, audiensnya kita, silakan. Terima kasih, brotherku. Senang bisa berbagi pemikiran di sini. Untuk semua pendengar, mari kita terus belajar dan berpartisipasi aktif dalam perjalanan bangsa kita. Bersama-sama, kita bisa mewujudkan cita-cita untuk Indonesia yang adil, makmur, dan berbudi pekerti luhur. Sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya. Oke, terima kasih ChatGPT, terima kasih everyone. Merdeka! Sampai ketemu lagi.